quwwata illa billah. Ya, kita mulai pelajaran yang kedua. Ya, pekan kemarin kita sudah bahas tentang ininya. Coba di absen dulu. Ini yang hadir cuma Salma Azakia ya. Salma ada. Ada Ustadz. Yang lain mana? Tidak tahu deh Ustadz. Nggak apa-apa. Kita jalan aja. Eh, Kemarin kan kita sudah bahas sedikit tentang apa namanya mabadi atau poin-poin dasar ya pelajaran ilmu agama ya atau ilmu akidah. Ntar tunggu ya. Ya, kita bahas. Di sini kata Syekh, yaitu nama pengarangnya adalah Syekh Wahid Ibnu Bali. Siapa nama pengarangnya? Salma? Syekh Wahid Ibnu Bali. Ditulis ya. Kemudian apa judul kitabnya? Judul kitabnya adalah Al-Bidayatu fi Al-Aqidah. Ditulis judul buku yang akan kita pelajari itu ini. Jadi Al-Bidayatu fil Aqidah, yaitu dasar di dalam akidah, yaitu dasar-dasar di dalam akidah. Yaitu nama pengarangnya adalah Syekh Wahid Ibnu Abdussalam Bali. Jadi nama pengarangnya adalah Syekh Wahid Ibnu Abdussalam Bali. Salma, apa nama bukunya? Suara saya kedengaran? Kedengaran Ustadz. Apa nama bukunya Salma? Al-Hidayatu Al-Bidayah. Akidah. Al-Hidayatu fil Akidah. Bidayah, bukan hidayah, tapi bidayah. Al-Bidayatu. Coba ulang. Al-Bidayatu. Al-Hidayatu fil Bukan, Akidah. bukan hidayah, tapi bidayah. Al-Bidayatu. Al-Hidayatu fil Pakai B. Akidah. Pakai B. Al-Bidayatu. Pakai bebek. B. Oh, Bidayatu. Al-Hibayatu. Bida. B. 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 Pakai bebek. B. Oh, Al-Bidayatu fil Akidah. Iya, pintar. Jadi ditulis judulnya Al-Bidayatu fil Aqidah. Ditulis ya. Apa arti Al-Bidayatu fil Aqidah? Dasar-dasar di dalam ilmu akidah. Iya, dasar-dasar di dalam ilmu akidah. Siapa pengarangnya, Salma? Syekh Wahid Ibnu Abdussalam Bali. Iya, mumtaz, Masya Allah. Ya, Syekh Wahid Ibnu Abdussalam Bali. Kita mulai yang pertama. Di sini ada muqaddimah. Salma bisa bacanya? Ini bisa baca bukunya? Belum bisa Ustadz. Ya, ikutin ya. Alhamdulillahi Alhamdulillahi al-wahidil ahadi
wal hadihil Ini lihat al-wahidil ahadi. al-wahidil ahadi. Iya, artinya segala puji bagi Allah. Nah, berarti kita di sini meyakini bahwasanya pujian-pujian atau kebaikan-kebaikan, baik itu sanjungan, pujian, puja dan puji, semuanya itu hanya untuk Allah semata. Al-Wahidil Ahadi, yang Maha Yang Maha Esa. Iya, coba jadi kita tahu bahwasannya pujian-pujian yang baik, sanjungan-sanjungan, semua hanya milik Allah yang Maha Yang Maha Esa. Iya. Kemudian ikutin Nidaul Husna juga, Al-Munazzahi Anisyariki. Ayo, Al-Munazzahi Anisyariki. Al-Munazzahi Anisyariki. Iya. Al-Munazzahi Anisyariki, dicatat artinya adalah yang bersih dari sekutu, atau syarik itu artinya sekutu, ya. Jadi kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di dalam semua pengaturan alam semesta, baik itu dia bersifat ubudiyah atau peribadatan atau ritual ibadah, atau yang bersifat perbuatan atau yang mengatur alam semesta. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki pembantu, Allah tidak memiliki sekutu. Maksud sekutu di sini adalah yang membantu Allah. Nah, jadi yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang membantu Allah di dalam mengatur alam semesta. Contohnya yang mengatur langit dan bumi. Ya, contohnya Allah mengatur matahari yang beredar sesuai dengan porosnya, dan yang mengatur bumi juga. Nah, di dalam pengaturan matahari, di dalam pengaturan bumi, di dalam penerbitan siang, di dalam datangnya malam, Allah tidak memiliki sekutu di dalam mengelola ini semua. Jadi harus kita yakini bahwa begitu juga harus kita yakini rizki, jodoh, dan maut semuanya juga telah Allah atur tanpa adanya sekutu di dalam pengaturan tersebut. Jadi rizki seorang hamba itu telah Allah atur, ya, sebelum dia dilahirkan telah ditulis rizkinya, dan ditulis juga perbuatan-perbuatannya, ditulis juga ajalnya, ya, ditulis juga apakah dia nanti bahagia atau dia nanti sengsara, ya, semuanya itu telah Allah atur dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam pengaturan ini semua. Jadi maksud dari al-munazzahi anisyariki maksudnya adalah yaitu suci dari sekutu. Ya, ikutin lagi bacaannya, wasyabihi. Syabihi. Iya, wasyabihi ditulis. Arti syabih di sini artinya adalah yang sama atau yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang serupa atau yang tidak ada yang mampu menandingi atau tidak ada yang sama, ya, baik itu secara sifat dan juga perbuatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya yaitu perbuatan kasih sayang Allah. Maka kasih sayang Allah itu seluas langit dan bumi. Ya, Allah lebih sayang kepada seorang hamba daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Menunjukkan bahwasannya kasih sayang Allah itu sangat luas sekali. Tentu kita sudah tahu dan kita sudah yakini bahwasanya kasih sayang ibu itu sepanjang masa, ya, tidak ada
Kalau kita tanya apakah seorang ibu menyayangi anaknya, maka pasti kita jawab iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya lebih lagi kepada seorang hambanya dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Saking sayangnya Allah kepada seorang hamba. Jadi menunjukkan bahwasannya dalam hal atau sifat kasih sayang pun Allah tidak bisa tes. Suaranya jelas? Tes. Jelas Ustadz. Tes. Halo. Satoki. Satoki keluar ya? Nidaul Husna. Satoki keluar. Gak tahu, iya kayaknya. Oh, hilang suaranya. Ini tempat saya ada orang dangdutan lagi. Salma? Halo, Salma? Iya Ustadz. Satokinya nggak ada ya? Iya Ustadz. Tadi suaranya sempat nggak hilang, terus habis itu keluar. Bentar, Ana hubungi dulu ya. Ana ini dulu ya, di tempat Ana berisik sekali. Kita sambil nunggu Satoki ya, tunggu dulu sekitar 5-10 menit ya. Tunggu dulu sebentar ya. Saya hubungi dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok suara anak kecil ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas. Tes. Halo. Halo, suara antum jelas, Dad. Oke. Afwan, ini keluar laptopnya ini hilang sinyal. Jadi ini saya nggak share screen. Jadi teman ini adik-adik bukanya lewat PDF ya. Ya, langsung saya jelaskan saja. Wasyabih tadi bahwasannya kita meyakini bahwasannya Allah tidak memiliki penyerupaan, ya, tidak ada yang serupa makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Syekh wal walad, yaitu bahwasannya kita meyakini Allah tidak memiliki anak. Beda seperti keyakinan orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasannya Allah memiliki anak. Begitu juga orang-orang Yahudi meyakini bahwasannya
malaikat itu adalah anak-anak Allah. Maka ini adalah keyakinan yang keliru. Maka kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasannya Allah tidak memiliki anak, ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashari, dan salawat dan salam ya kita junjungkan kepada sayyidil bashar, penghulunya manusia. Maksud dari penghulunya manusia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, Salma, siapa sih penghulunya manusia? Rasulullah. Ya, apa? Rasulullah, Ustaz. Iya, Rasulullah SAW. Maksud dari penghulu manusia itu adalah pemimpinnya manusia. Jadi pemimpin seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sampai akhir zaman. Masya Allah. Ya, buka PDF ya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan salawat dan salam juga kita junjungkan kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi, dan para sahabatnya. Wa maniktafal athara, dan juga salawat dan salam kita junjungkan kepada orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat, dan mengikuti jejak keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan juga, yaitu didoakan salawat dan salam. Ya, dan seluruh manusia mendoakan mereka. Terkadang kita sering mendengar ketika muqaddimah, wassalatu wassalamu ala sayyidil bashari wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'dahu minat tabi'ina wat tabi'in, kemudian ila yaumil qiyamah. Nah, ini menunjukkan walaupun lafaznya berbeda-beda, ya, kita selalu didoakan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu didoakan salawat dan salam. Kemudian wabillahi asta'inu, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, adik-adik sekalian, ada Salma, ada siapa satunya, ada Nida, ya, atau ada Husna, bahwasanya kita harus meyakini kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ketika kita ingin meminta sesuatu, maka minta kepada Allah. Ketika kita mengingin atau berharap sesuatu, maka harapan kita hanya kepada Allah. Ketika kita ingin mengusahakan sesuatu, maka jatuhkan harapan dari hasil usaha kita hanya kepada Allah. Dan kita hanya selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau kita sedang mengusahakan sesuatu, maka usahakan yang terbaik. Minta pertolongan kepada Allah, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya nih, misal Husna mau beli HP baru. Kemudian Husna sudah bekerja atau mencari uang tambahan atau menabung dari uang jajan. Nah, ini adalah salah satu usaha. Berikan usaha yang terbaik, nabungnya dibanyakin misal. Kemudian cari tambahan, bagaimana bisa menambahkan uang tabungan gitu kan. Membantu orang tua, membantu saudara supaya bisa dapat uang jajan tambahan. Kemudian ditabung. Nah, ini adalah usaha yang paling baik. Ketika kita melakukan usaha ini, apa yang harus pertama kita lakukan di dalam hati kita? Kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku butuh HP ini untuk aku sekolah misal, untuk aku melanjutkan pendidikan.
untuk aku mencari informasi biar lebih maju lagi, dapat informasi lebih banyak seputar pendidikan atau kemajuan bisnis dan lain-lainnya. Aku minta pertolongan kepadamu ya Allah, dan hasilnya aku tawakalkan kepadamu. Nah, ini maksud dari wabillahi asta'in. Dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan dalam segala hal. Itu hanya salah satu contoh dari contoh hal keinginan. Ada juga misal dalam hal-hal yang lainnya, ya, atau terjadinya bala dan lain-lainnya, maka kita hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu wa ba'du. Dan hanya kepada Allah aku mengembalikan sesuatu, dan hanya kepada Allah kita berpegang teguh wa ba'du. Ya. Kemudian kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali, fahadha mukhtasarun fil aqidah yajma'u atrafaha wa yuwaddihu usulaha. Bahwasanya kitab ini namanya kitab yang sangat ringkas yang dibahas di dalam masalah akidah, yang membahas inti atau poin-poin di dalam akidah yang dasar. Wa as'alullaha ayyuhyana 'alal imani. Dan kita meminta kepada Allah untuk menjadikan hidup kita di atas keimanan. Ya. Menjadikan hidup kita ini di atas keimanan, ya. Wa yumitana alaihi, dan mematikan kita di atas keimanan juga. Nah, ini harus kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal imanan fi hayatina wal imana fi mamatina. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan di dalam hidup kami dan keimanan di dalam kematian kami. Ya. Nah, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, ya. Wa ayyahsyurana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengumpulkan kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, nanti bertemu di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini muqaddimah, ya. Muqaddimah tentang pelajaran al-bidayatu fil aqidah, yaitu dasar-dasar di dalam ilmu akidah. Kemudian yang akan kita bahas di dalam kitab ini itu ada 6 pembahasan poin pentingnya. Jadi yang akan kita bahas di dalam kitab ini adalah tentang rukun iman. Nah, tentang rukun iman. Siapa yang hafal rukun iman? Husna atau Salma, siapa yang hafal? Ada yang hafal rukun iman atau ada yang belum hafal? Coba Husna, rukun iman ada berapa? Ya, 6. Nah, sebutin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, kitab. Iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Iya, Mumtaz, benar. Jadi keimanan itu ada rukunnya, ada 6. Ya, kalau ditanya apa itu iman, ya, maka kita jawab iman adalah beriman kepada Allah. Ya, jadi kalau ditanya apa itu iman, iman itu adalah kepercayaan. Maksudnya adalah kalau kita ditanya apa itu iman, maksudnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan juga kita beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga kita beriman kepada rasul-rasul Allah, dan kita juga beriman kepada hari akhir, dan kita beriman juga kepada takdir yang baik yang telah Allah atur, dan takdir yang buruk dan juga yang telah Allah atur untuk hamba-hambanya. Nah, ini adalah yang disebut rukun iman. Nah, di dalam buku ini insya Allah kita akan membahas tentang rukun iman, yang insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, untuk malam ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya, untuk jangan lupa simak rekamannya.
dan lain-lain, ya insya Allah kita akan membahasnya lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Tenang aja, nggak ada PR kok. Ya, saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik.